Universitas Harvard sebut Indonesia negara nomor 1 paling sejahtera di dunia, kalahkan Jepang. Uang memang terbukti tidak bisa membeli kebahagiaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard dari Amerika, Baylor University, dan lembaga survei internasional Gallup menempatkan Indonesia dalam peringkat pertama teratas sebagai negara yang penduduknya paling flourishing atau sejahtera secara menyeluruh, mengalahkan seluruh negara-negara maju di Asia, Eropa, dan Amerika. Mengutip The New York Post, studi kesejahteraan global ini merupakan hasil survei terhadap 200.000 responden di 22 negara yang mewakili 64% populasi dunia. Laporan ini melampaui cakupan laporan-laporan kebahagiaan tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei ini menempatkan Indonesia di posisi puncak kesejahteraan dengan memperoleh skor flourishing tertinggi yakni 8,47 dari skala maksimal 10. Indonesia dengan skor 8,47 berada di peringkat pertama, mengungguli negara-negara lain seperti Meksiko dengan skor 8,19, Filipina 8,11, Amerika Serikat 7,18, dan Jepang 5,93. Berbeda dengan ukuran kebahagiaan konvensional, konsep flourishing dalam studi ini didefinisikan sebagai keadaan di mana seluruh aspek kehidupan seseorang berjalan dengan baik. Konsep itu mencakup tidak hanya kesejahteraan mental dan fisik, tetapi juga makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial yang erat, serta stabilitas ekonomi dan material. Meski bukan negara kaya, Indonesia dinilai unggul berkat tingginya kualitas hubungan sosial, nilai-nilai kebersamaan dan keterlibatan masyarakat. Karakter prososial seperti gotong royong dan ikatan komunitas yang kuat menjadi faktor pembeda dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang menempati peringkat 12 dan Jepang yang berada pada peringkat terendah dalam daftar. Indonesia tidak menonjol secara ekonomi, tetapi memiliki kekuatan dalam hubungan sosial dan nilai-nilai karakter yang mendukung komunitas. Begitu kata peneliti seperti dikutip dari The New York Post pada hari Senin 5 Mei 2025. Negara yang juga menempati peringkat teratas dalam studi ini adalah Israel, Filipina, Meksiko, dan Polandia. Sedangkan Jepang menempati posisi paling bawah meskipun memiliki usia harapan hidup tertinggi. Ini karena banyak warga Jepang yang dinilai tidak memiliki hubungan sosial yang dekat satu sama lain. Studi juga mencatat aktivitas kelompok rutin seperti keagamaan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup. Negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung mengalami kekurangan dalam aspek hubungan bermakna dan keterlibatan komunitas dibandingkan dengan negara-negara berflower seperti Indonesia. Kami tidak mengatakan bahwa kekayaan dan umur panjang tidak penting, tapi temuan ini menunjukkan bahwa ada harga yang mungkin dibayar dalam proses pembangunan. Begitu kata Brendan Case, salah satu penulis studi. Melalui studi ini, para peneliti mengajak dunia untuk merenungkan ulang arah pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai manusia seperti makna hidup, relasi, dan kebajikan. Lalu, apa saja indikator flourishing? Skor flourishing sendiri bukanlah sekedar ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan ekonomi. Peneliti Harvard mengartikan sebagai keadaan di mana semua aspek kehidupan seseorang berada dalam kondisi yang baik. Artinya kehidupan yang baik melampaui sekedar kesehatan dan kebahagiaan semata. Indikator flourishing diukur melalui 6 dimensi, yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial yang dekat, serta keamanan finansial dan material. Peringkat pertama yang didapatkan Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kondisi kesehatan mental dan fisik yang positif, hubungan sosial yang kuat, serta rasa makna dan tujuan hidup yang mendalam. Makmur secara ekonomi ternyata tidak menjanjikan hidup berkualitas, benarkah? Byron Johnson, salah seorang direktur proyek penelitian tersebut, menjelaskan bahwa temuan penelitian ini mematahkan asumsi bahwa kemakmuran secara ekonomi selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup.
Dari 22 negara yang diteliti, kami menemukan bahwa tingkat flourishing secara keseluruhan justru sedikit menurun seiring dengan naiknya PDB per kapita. Seperti dikutip dari esai yang ditulisnya di New York Times Post, Rabu 30 April 2025. Jepang menjadi contoh nyata paradoks ini. Meskipun menjadi salah satu negara terkaya dengan harapan hidup tertinggi di dunia, Jepang justru menempati posisi terbawah atau peringkat 22 dari 22 negara yang dinilai. Menurut studi tersebut, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat hubungan sosial dan religionalitas di Jepang. Di Jepang, hanya 3% partisipan yang melaporkan menghadiri kegiatan keagamaan setidaknya seminggu sekali. Negara ini juga mencatat skor terendah dalam aspek-aspek seperti makna hidup dan hubungan sosial. Begitu kata Johnson. Sebaliknya Indonesia, di mana 75% partisipan menghadiri kegiatan keagamaan setidaknya seminggu sekali, mencatatkan skor tertinggi baik untuk flourishing maupun untuk banyak aspek flourishing individu lainnya. Lantas apa yang membuat Indonesia lebih unggul dari negara lainnya? Menurut para peneliti, jawabannya terletak pada kekayaan non-material yang dimiliki oleh bangsa ini. Johnson menjelaskan bahwa ada peran penting hubungan sosial dan religionalitas dalam mencapai sebuah kesejahteraan yang utuh. Menurutnya, di Indonesia, ikatan kekeluargaan yang kuat, budaya gotong royong, dan kehidupan beragama berperan sentral dalam masyarakat yang menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya kesejahteraan. Sebagian besar negara yang memiliki tingkat kesejahteraan utuh atau flourishing tinggi mungkin tidak kaya secara ekonomi, namun mereka cenderung kaya akan persahabatan, pernikahan, dan keterlibatan komunitas, terutama keterlibatan dalam komunitas religius. Begitu jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia seringkali dibandingkan dengan Jepang yang dianggap menjadi pihak yang tidak bisa menguntungkan diskusi pembangunan internasional. Semua ini terjadi karena Indonesia memiliki julukan perangkap bagi masyarakat berpendapatan menengah, di mana pertumbuhan ekonomi masyarakat terhenti sebelum mereka bisa mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kaya secara sosial atau kaya secara ekonomi? Studi Harvard ini memunculkan pertanyaan penting tentang model pembangunan yang selama ini dianut negara-negara berkembang. Haruskah negara seperti Indonesia mengorbankan kekayaan sosial dan spiritualnya demi mengejar pertumbuhan ekonomi? Kita perlu mencari cara untuk mendorong pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan makna, tujuan, dan hubungan. Begitu ujar Johnson. Mereka menunjuk Israel sebagai contoh negara maju dengan skor flourishing yang tinggi yang berada di posisi keempat dalam studi ini, yang tetap mempertahankan religionalitas mereka. Mungkinkah sesuatu dari kemajuan Israel memberi contoh bagaimana Indonesia dapat mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik tanpa mengikis komunitas erat yang menjadi sumber nilai kehidupan di sana? Begitu tambahnya. Temuan ini dinilai bisa mendorong negara untuk menimbang ulang arti kemajuan dan pembangunan. Meskipun masih dalam tahap awal, penelitian menunjukkan bahwa memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material di atas segalanya justru malah merugikan masyarakat secara sosial. Menjadi miskin memang tidak diinginkan, dan kita harus berusaha meningkatkan kondisi material. Namun penelitian ini seharusnya mendorong orang untuk bertanya apakah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material di atas segalanya adalah keputusan yang tepat. Begitu kata dia. Menurut para peneliti, bagi Indonesia sendiri, hasil studi ini bisa menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Di tengah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan menaikkan status menjadi negara berpendapatan tinggi, penting bagi kita untuk tidak kehilangan kekayaan sosial dan spiritual yang telah menjadi kekuatan kita selama ini. Mungkinkah bahkan Swedia bisa belajar dari Indonesia dalam hal memulihkan hubungan dan komunitas, memiliki makna dalam hidup, dan koneksi kuat dengan agama tanpa mengorbankan kesehatan, kekayaan, dan stabilitas yang telah susah payah dicapai? Begitu pungkas Johnson. Pertanyaan ini barangkali perlu dibalik bagi Indonesia. Dapatkah kita mencapai kemakmuran ekonomi tingkat Swedia atau setara dengan Swedia
tanpa mengorbankan flourishing yang telah kita capai? Jawabannya barang tentu akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depannya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa tinggal di Indonesia tidak selamanya buruk. Negara lain meskipun dibilang gaji tinggi, aman, dan lain sebagainya, nyatanya tetap tinggal di Indonesia jauh lebih membahagiakan daripada tinggal di negara-negara tersebut. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?